Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh beliau telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa pula penghormatan saya kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Lalu tak lupa pula penghormatan saya kepada para pemateri dan juga pada adik-adik semua yang telah dapat berhadir pada acara webinar kita hari ini yang bertajuk tema Career Day, tentukan pilihanmu. Untuk penghormatan saya juga kepada pemateri, yaitu Ibu Siti Kumala Fadila dan juga Dr. Muna Mulyanandar yang telah sekiranya berhadir atas acara kita pada hari ini, yaitu webinar Career Day, tentukan pilihanmu. Baiklah teman-teman semua, dengan berakhirnya penyambutan ini, saya nyatakan acara webinar kita pada hari ini resmi untuk dibuka. Tepuk tangan kepada teman-teman secara online. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kita lanjutkan agar acara kita lebih berkah ke depannya, kepada perwakilan salah seorang siswa-siswi kita, yaitu Seli Noviza dari SMA 2 Banda Aceh, untuk dapat melakukan pembacaan doa. Kepada Seli, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa akan saya pimpin untuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahul qauli. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada perwakilan dari SMA 2 Banda Aceh, siswa kita Seli Noviza. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan para pemateri dan para peserta didik dari Lab School SMA 2 Banda Aceh dan MAN 3 Banda Aceh. Untuk yang pertama, pemateri yang pertama ialah Ibu Siti Kumala Fadila, MPD. Beliau adalah kepala guru dan juga kepala sekolah di Lab School Banda Aceh. Nah, yang kedua, pemateri kedua yaitu Ibu Dr. Muna Mulyanandar. Beliau adalah salah seorang dokter kulit di Rumah Sakit diskusi tentang webinar day yang bertajuk Tentukan Pilihanmu. Semoga teman-teman semua memanfaatkan hari ini untuk kita lebih mendalami lagi tentang karir yang ingin kita jalani nantinya. Baik, untuk selanjutnya pemateri pertama akan membawakan materinya yang bertajuk adaptasi karir yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kumala Fadila selaku Kepala Sekolah dari Lab School. Kepada Ibu Siti Kumala Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC yang telah membuka acara kita pada hari ini, sangat luar biasa. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir dan bagaimana adik-adik bisa beradaptasi dengan karir itu sendiri. Nah, sebelumnya boleh saya minta tolong untuk di-share PPT-nya. Nah, sambil menunggu share PPT, saya mau tanya nih buat adik-adik semuanya. Jadi selama rentan kehidupan adik-adik dari dulu sampai sekarang, pastinya banyak ya hal-hal yang adik-adik inginkan untuk karir adik-adik ke depannya. Nah, pastinya ada rasa perasaan semacam ini ketika kita memasuki
usia yang satu dengan usia yang lainnya, pastinya perencanaan karir kita tuh berbeda-beda. Nah, makanya saat ini kita mau mempelajari nih lebih lanjut tentang bagaimana kita akan merencanakan karir nanti ke depannya, seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, sebelumnya nih mau tanya-tanya dulu sama partisipan yang ada di sini, siswa-siswi yang pastinya pinter-pinter dari Lab School Banda Aceh. Kira-kira sekarang karirnya, cita-citanya setelah selesai dari sekolah ini mau jadi apa tuh? Boleh yang mau menjawab, raise hand dulu. Ya, gimana tuh Farah? Farah kira-kira habis ini mau kemana nih karirnya setelah sekolah? Saya pinginnya jadi guru BK, Bu. Biar bisa menertibkan murid-murid di sekolah. Oh iya, berarti mulai dari sekarang Farah sebenarnya udah tahu ya, Farah tuh maunya jadi apa ke depannya ya. Nih ada satu lagi, Intan. Nah, kira-kira Intan setelah dari sekolah ini mau jadi apa? Saya pengen jadi polwan. Oh, pengen jadi polwan. Oke, berarti untuk Farah dan juga Intan udah ada nih ya, artinya perencanaan karirnya ke depan pengen jadi tadi guru BK dan juga ada yang pengen jadi polwan. Oke, jadi kali ini kita akan membahas nih lebih lanjut untuk adik-adik semuanya agar perencanaan karir ke depan itu bisa jauh lebih baik ya. Oke, satu lagi mungkin dari Sally. Sally maunya jadi apa nih setelah sekolah dari sini, lulus, pengennya jadi apa tuh? Sally pengen jadi dokter, Bu. Oh, pengen jadi dokter ya, pengen jadi dokter, berarti bagus sekali. Nanti yang insya Allah bisa membantu ya merawat orang-orang yang mungkin dalam keadaan sakit atau segala macamnya. Amin, Bu. Oke, kita tunggu ya sebentar untuk PPT kita pada hari ini supaya anak-anak lebih semangat. Boleh ya, feel free aja untuk melakukan segala aktivitas gitu, bisa sambil mendengarkan, melakukan aktivitas lain, misalnya melakukan hal yang bisa membantu adik-adik supaya lebih fokus untuk webinar kita pada hari ini. Baik, selagi kita menunggu untuk PPT-nya, mungkin ada sedikit gangguan teknis. Sebelumnya nih, Ibu Siti Kumala Fadila, mungkin boleh ya dong sharing-sharing gimana pengalamannya selama menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Lab School Banda Aceh. Boleh Bu di sharing-sharing mungkin pengalamannya gimana supaya memotivasi adik-adik kita yang ada melakukan webinar pada hari ini. Ya, baik. Terima kasih Sarah mengenai sharing-sharing tadi ya. Pastinya untuk mendapatkan karir yang sekarang itu tidaklah mudah dan punya proses di dalamnya. Nah, Ibu itu dari masa SMA kayak kalian gini, Ibu tuh pengen kali rasanya tuh pengen ada sebuah sekolah yang dimana sekolah tersebut Ibu kelola gitu. Jadi salah satunya adalah ada beberapa opsi, Ibu harus buat sekolah sendiri atau Ibu menjadi kepala sekolah di situ. Jadi dari sekolah tuh Ibu udah pengen gitu jadi kepala sekolah ya kan, jadi yang bisa
menjadi ketua di sekolah, menjadi orang yang nantinya akan mengatur sekolah. Jadi dari SMA tuh Ibu masuk ke dalam Fakultas Keguruan dan juga tes guru dan segala macamnya hingga sekarang itu menjadi kepala sekolah. Seperti itu, Sarah. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, Bu, pengalamannya. Semoga sharing-sharing kita sebentar tadi dapat memotivasi adik-adik yang lainnya. Oke, Bu, untuk share PPT-nya sudah tersedia. Kepada Ibu Siti Kumala Fadila, silahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih. Jadi, kali ini kita akan membahas bagaimana meraih kesuksesan karir dengan cara beradaptasi atau adaptasi karir. Nah, jadi kali ini kita akan membahas nih bagaimana cara sukses bagi adik-adik untuk pemilihan karir. Next. Nah, sebelum kita akan menyampaikan lebih dalam mengenai karir itu sendiri, sebenarnya kita harus tahu apa itu karir. Nah, karir itu merupakan urutan atau posisi yang diduduki oleh seseorang selama jangka waktu hidupnya, terdiri dari perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi. Jadi selama rentan kehidupan teman-teman, adik-adik semuanya, dari lahir sampai sekarang, perjalanan hidup adik-adik atau hal-hal yang sudah adik-adik lewati, mungkin jabatan-jabatan yang udah adik duduki juga, itu adalah perjalanan karir adik-adik. Dari SD, SMP, SMA itu adalah perjalanan karir adik-adik seperti itu. Jadi karir itu ya bagaimana adik-adik berubah dari nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi. Itulah perjalanan karir atau karir ya. Nah, selanjutnya kita tadi ada sedikit membahas mengenai tentang adaptabilitas karir tadi ya. Jadi bisa kita lihat adaptabilitas karir itu adalah, boleh dilanjutkan? Nah, jadi bisa kita lihat bahwa adaptabilitas karir merupakan sebuah proses seseorang melalui masa perkembangan karir. Dari cara kerja mereka dan tujuan karir mereka, dari mana adaptabilitas karir ini pertama kali dibentuk oleh Super dan Knesel sebagai pusat perkembangan karir. Jadi sebenarnya adaptabilitas karir ini adalah proses yang tadi kita bilang, proses seseorang melalui masa perkembangan karir, di mana setiap namanya proses adik-adik dalam sepanjang rentan kehidupan karir tadi, pastinya perlu yang namanya adaptabilitas. Dan di sini juga bisa dibilang bahwa model orientasi karir itu merupakan sebuah rumpun atau wadah perilaku penyesuaian yang khas, di mana setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya adik-adik nih saat ini sedang berada di SD, SMP, SMA gitu ya, itu rentan urutan lah dari karirnya adik-adik, di mana orientasinya pasti berbeda-beda antara satu dan lain, antara satu orang dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa untuk misalnya, oh mungkin si A saat ini dia sudah mendapatkan karir seperti ini, si B juga mendapatkan karir seperti ini. Nah, itu orientasi yang berbeda-beda adalah sebuah hal yang wajar, bukan artinya kita ketinggalan, tapi setiap orang punya orientasi yang berbeda-beda dan itu nggak salah. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya kita akan melihat nih dari indikator adaptabilitas karir. Yang pertama ada perhatian. Perhatian ini menjadi hal yang cukup penting ya bagi adik-adik dalam proses pemilihan karir ke depannya. Nah, adik-adik pastinya harus ada rasa memerhatikan gitu, ada rasa peduli terhadap diri sendiri untuk karirnya ke depannya. Jadi harus diperhatikan, ini saya setelah SMA mau kemana, setelah SMA nanti kuliah atau kerja dulu.
untuk setelah kuliah itu mau seperti apa lagi, selama kuliah mau jadi apa gitu, apakah kuliah sambil bekerja dan segala macamnya. Jadi adik-adik tuh harus punya kepedulian untuk diri sendiri, harus diperhatikan langkah-langkah yang adik butuhkan untuk mencapai mencapai karir tadi. Yang kedua ada keingintahuan, seperti kalau adik-adik udah paham sebenarnya adik-adik tuh maunya apa, terus ke depannya itu mau jadi seperti apa, pastinya harus ada hal pendukung untuk mencapai hal tersebut kan dari karir tadi. Jadi rasa keingintahuan adik-adik itu sangat diperlukan agar adik-adik itu bisa mampu melaksanakan karir tersebut gitu. Jadi rasa keingintahuan, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba itu harus ada dalam adaptabilitas karir ini. Nah, selanjutnya ada tentang dimensi adaptabilitas karir. Yang pertama tadi perhatian, ya udah Ibu jelaskan bahwa bagaimana adik-adik memerhatikan diri sendiri dan peduli dengan kesiapan karir ke depannya. Yang kedua ada kontrol. Nah, walaupun kita punya banyak rasanya mimpi-mimpi ke depannya nih, saya pengen jadi ini, habis sekolah pengen jadi itu, saat kuliah itu pengen masuk organisasi ini, organisasi itu gitu kan. Pastinya harus ada kontrol supaya adik-adik itu bisa. Selanjutnya ada poin keingintahuan. Jadi setelah tadi adik-adik sudah paham nih mengenai perencanaan karir itu ke depannya maunya jadi apa, karirnya itu seperti apa. Adik-adik harus punya rasa ingin tahu dan punya rasa untuk menggali informasi mengenai karir tadi. Yang selanjutnya ada kepercayaan diri atau confidence. Jadi kita tuh harus percaya dan menyadari bahwa apapun yang kita pilih ke depannya insya Allah akan menjadi pilihan yang baik buat kita. Jadi kepercayaan diri dalam pemilihan karir itu sangatlah penting agar kita bisa memahami diri sendiri untuk percaya bahwa kita mampu dan kita bisa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adaptabilitas karir. Yang pertama ada jenis kelamin. Pastinya pilihan dari setiap manusia itu berbeda-beda. Ditentukan juga dengan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan pastinya punya pemilihan karir yang berbeda-beda. Dan juga bagaimana dia beradaptasi dengan karir tersebut juga akan membedakan seperti itu. Jadi jenis kelamin ini akan mempengaruhi adaptabilitas karir. Yang kedua ada usia. Pastinya ketika kita aja merasakan gitu, ketika SD, SMP atau SMA atau bahkan kuliah terus jadi masuk ke dunia kerja, pastinya di setiap usia tersebut kita memiliki pemilihan karir yang berbeda-beda. Jadi faktor yang mempengaruhi adaptabilitas karir itu usia juga sangat mempengaruhi. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian orang kan berbeda-beda. Jadi ada yang mungkin cenderung dia introvert, extrovert atau ambivert. Jadi itu akan mempengaruhi juga. Nah, selanjutnya ada efikasi diri atau bagaimana seseorang itu beradaptasi ya dengan lingkungannya. Selanjutnya ada status sosial ekonomi. Karena dari latar belakang ekonomi atau mungkin bagaimana status ekonomi, status dia di sosial masyarakat atau ekonomi itu pastinya juga mempengaruhi. Selanjutnya ada keluarga, apalagi bagaimana didikan dia di keluarganya, bagaimana dia dibentuk di keluarganya, pastinya ketika pemilihan karir juga akan mempengaruhi gitu. Dan yang terakhir adalah pengalaman kerja. Pastinya orang yang punya banyak pengalaman akan lebih mudah dalam beradaptasi karir. Pengalaman kerja di sini adalah proses dia dalam melakukan karir sepanjang rentan kehidupannya. Nah, untuk mendapatkan pengalaman itu kan bukan hanya kita masuk ke dalam sebuah perusahaan atau sejenisnya. Bisa juga teman-teman adik-adik dapatkan
ketika di bangku perkuliahan atau SMA saat ini untuk mengikuti organisasi atau mungkin komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang penting nih dari adaptabilitas karir itu. Yang pertama adalah kepedulian karir. Ya, memang kepedulian karir ini sangatlah penting. Adik-adik tuh harus peduli terhadap bagaimana masa depan dan pemilihan karir. Yang kedua ada pengendalian karir. Bagaimana cara adik-adik mengendalikan diri dan juga karir ke depannya. Lalu ada rasa ingin tahu dan juga keyakinan karir bahwa apapun yang kita pilih, karir yang nanti ke depannya akan menjadi pekerjaan bagi kita, pastinya akan memiliki dampak yang baik. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang ya, boleh dilanjutkan. Kita akan membahas nih, mungkin ini adalah pembahasan yang sangat menarik, yaitu bagaimana meraih kesuksesan dalam karir. Nah, sebenarnya kesuksesan karir itu terletak pada kombinasi keterampilan kerja dan pengetahuan, serta kecerdasan emosional dan bagaimana seseorang mampu beradaptasi. Jadi kombinasi tadi, keterampilan kerja, bagaimana cara dia bekerja di lapangan, terus pengetahuannya, dan bukan hanya itu, kecerdasan emosional, bagaimana seseorang bisa mampu mengendalikan emosionalnya, tidak terlalu berlebihan, itu juga akan mempengaruhi kesuksesan karirnya. Karena bagaimanapun ketika kita masuk ke dalam lapangan kerja, ke dalam lingkungan pekerjaan, pastinya kita akan dihadapkan pada orang-orang yang punya pemikiran dan juga konsep yang beda-beda. Jadi untuk mengendalikan emosional itu juga akan mempengaruhi kesuksesan karir ke depannya. Serta bagaimana seseorang beradaptasi, karena kita aja ketika masuk ke lingkungan baru, kita kan harus beradaptasi, harus bisa mampu membawa diri dalam lingkungan baru tersebut. Nah, keterampilan tersebut antara lain yaitu membangun kompetensi dan keahlian. Kita punya nih yang namanya bakat, kita punya yang namanya minat. Minat dan bakat tersebut merupakan sebuah sebuah jaminan buat adik-adik untuk berkembang ke depannya. Jadi harus membangun kompetensi dan keahlian tadi, harus dikembangkan agar mencapai kesuksesan karir. Lalu yang kedua adalah bekerja dengan atasan. Terkadang kita tuh perlu yang namanya pengalaman dari orang lain atau pandangan yang berbeda dari orang lain. Selanjutnya ada memahami dan menyesuaikan diri. Karena memang hal dasar untuk memahami diri sendiri itu nggak mudah, karena pastinya banyak pandangan yang beda-beda nih di dalam hati, kadang nggak sinkron sama pemikiran. Nah, kita tuh harus belajar untuk memahami diri sendiri sebenarnya maunya apa, dan juga harus menyesuaikan diri dalam lingkungan budaya ataupun masyarakat dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pemahaman karir. Nah, adik-adik tuh harus paham mengenai karir yang sebenarnya maunya jadi apa. Jangan mungkin setelah habis SMA ini mau kuliah sekadar ikut-ikutan, atau mungkin pengen jurusan yang lebih high kayak gitu. Mungkin yang dipandang orang lebih bagus. Jadi sebenarnya untuk pemahaman karir tuh kita harus tahu kita mampunya di mana, kita bakatnya di mana, dan maunya tuh kemana. Bukan sekadar ikut-ikutan saja. Karena pemilihan sekarang kayak setelah SMA ini mau jadi apa, walaupun mungkin itu adalah pilihan awal, tapi itu menjadi langkah awal juga bagi adik-adik semuanya untuk perencanaan karir ke depannya. Karena kalau untuk merencanakan lanjutan sekolah aja kita masih ikut-ikutan, apalagi merencanakan karir kan ke depannya, seperti itu. Nah, jadi poin pentingnya adalah pahami, kenali diri sendiri maunya apa, kenali potensi yang kita punya, dan kembangkan potensi tersebut. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu mengenai
adaptabilitas karir dan bagaimana meraih kesuksesan karir dalam diri adik-adik semuanya. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Kumala Fadila yang telah memaparkan materinya dengan luar biasa yang berjudul tema adaptabilitas karir. Nah, luar biasa ya adik-adik sekalian. Kepada adik-adik sekalian nih, boleh kita memasuki sesi pertanyaan ya. Kepada adik-adik sekalian yang mau bertanya boleh raise hand terlebih dahulu, lalu nanti saya data dan kemudian dipersilakan untuk bertanya. Silakan pada adik-adik yang ingin bertanya boleh raise hand tangannya di emoticon Zoom ini. Oke, kita sudah ada satu penanya, Sally Noviza. Adik-adik lain? Oke, karena kita sambil menunggu penanya lainnya, kepada Sally Noviza silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik Bu, di sini Bu kan Sally mau bertanya, misalkan kita tuh udah menentuin karir kita, bukan pengen jadi apa gitu. Terus misal kepercayaan kita tuh masih belum penuhnya milih karir itu gitu. Karena SMA masih pengen jadi ini Bu itu gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Sally yang telah menanyakan pertanyaannya kepada pemateri kita, yaitu Ibu Siti Kumala Fadila, yang bisa saya ulang sedikit pertanyaan dari Dek Sally, yaitu tentang ketika kita sudah menentukan karir kita sudah tahu kemana, tapi saat kita ingin memilih karir kita tapi masih bingung untuk kemana selanjutnya karir kita. Kadang pun karir kita itu bisa berubah-ubah. Biasa kalau anak zaman sekarang bilang labil gitu ya. Baik, kepada Ibu Dila gimana Bu? Mau langsung dilanjutkan atau kita next ke penanya selanjutnya? Boleh mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya, Sarah. Oke, baik Ibu Dila. Baik, selanjutnya penanya kedua, silakan kepada Intan Mulia untuk pertanyaannya. Baik Bu, sebelumnya suara saya jelas Bu? Jelas Intan, boleh disebutkan nama sekolah dan asal serta kelasnya ya. Baik, saya dari kelas 12 IPA 1 dari Semansal Lab School. Jadi saya mau bertanya Bu, bagaimana kita menentukan karir sesuai dengan minat dan passion kita Bu? Kan sekarang banyak sekali kita lihat, misalnya kita minatnya di bagian perbankan, tapi jatuhnya dapatnya bukan di bagian itu Bu, bukan di bagian yang kita senangi. Itu bagaimana Bu cara kita menghadapinya Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dek Intan Mulia yang pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Yang saya ulang sedikit, Ibu, pertanyaan dari Dek Intan Mulia yaitu bagaimana kita dapat menentukan karir kita sesuai dengan minat atau passion kita. Karena kita tahu mungkin minat kita adalah pekerja bank, namun tapi tentu pekerjaan kita berbeda jalur dari minat yang kita inginkan. Baik, kepada Ibu Dila, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Sally dan Intan. Kepada Bu Dila, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih MC Sarah Nadia. Mengenai tadi pertanyaan dari Sally Noviza yang bertanya tentang gimana nih kita udah merencanakan karir, tapi ketika kita mencoba untuk memilih ternyata masih berubah-ubah gitu ya. Sebenarnya itu hal yang wajar. Contohnya aja nih, waktu SD ditanyain guru pengennya jadi apa, rata-rata jawabnya guru pengennya jadi dokter, jadi guru kayak gitu waktu di kelas 1. Coba di kelas balik. Terus ditanya lagi waktu MSen atau SMP, itu tuh juga udah beragam lagi, pengennya cita-citanya mau jadi apa, bukan hanya jadi sekedar dokter, mungkin yang pengen jadi dokter jadi pengen jadi dokter hewan kayak gitu, yang tadinya pengen jadi guru pengennya tiba-tiba jadi kepala sekolah, pastinya akan beragam lagi, yang pengen jadi polisi, poluan dan segala macamnya. Di SMA juga kayak gitu, kita ditanyain lagi cita-citanya mau jadi apa, pastinya pilihannya juga beda. Nah,
itu hal tersebut itu didasari atas dasar pengalaman dan juga perjalanan hidupnya. Jadi kita kan pasti punya ketika semakin bertambahnya usia kita dihadapkan sama hal-hal yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, itulah yang melatar belakangi kita juga pengennya mau jadi apa, karirnya tuh ke depannya tuh mau jadi apa seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini gimana nih kita mau rencanain karir tapi ternyata masih labil. Yang pertama itu adalah mungkin ini hal yang paling dasar dan mungkin sering guru-guru ulangi gitu ya. Kita tuh memang harus kenali diri sendiri gitu. Pahamin diri sendiri, kelebihan kekurangannya apa. Itu kalau kita tahu nih, oh saya kelebihannya mungkin di bakatnya itu di verbal, tapi saya kurang di bagian misalnya di bagian dalam hal berhitung dan segala macamnya itu saya kurang, tapi saya mampu nih di bagian verbal, itu kan kelebihannya. Nah, dalami dulu nih potensi diri yang kita punya. Ternyata saya kelebihannya tuh di sini, di bagian verbal. Saya punya, tapi saya kurang di bagian berhitung dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi karena kita udah tahu nih potensi dan kelebihan yang kita punya, kita jadi sadar bahwa kalau saya milih ini mungkin akan beda gitu. Tapi kalau saya memilih ini yang sesuai dengan potensi saya tadi, mungkin akan lebih tepat sasaran kayak gitu. Karir saya akan lebih lebih tinggi atau lebih bagus gitu. Nah, jadi poinnya adalah kenali dulu kelebihan dan kelemahan yang kita punya. Kelebihannya makin kita tingkatkan, kelemahan yang kita punya tadi bukan artinya kita ngestak sama kelemahan tadi. Yang artinya ketika kita punya nih namanya kelemahan, kita jadikan itu jadi sebuah poin yang buat kita berbeda sama orang lain gitu. Jangan ngestak, oh saya lemahnya di sini, udah saya nggak harus buat ini, nggak harus buat itu, saya ya udah fokus sama kelebihan yang saya punya. Iya benar, tapi jangan sampai kelemahan yang kita punya itu memberhentikan kita. Jadi Sally coba dulu kenali dulu kelebihan kekurangan yang Sally punya, seperti itu Sally. Nah, jadi selanjutnya saya kembalikan dulu nih mungkin kepada MC-nya. Oh, luar biasa ya Ibu Dila yang sudah menjawab pertanyaan dari Selnoviza. Jadi dapat saya rangkai lagi kembali poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ibu Dila tadi mengenai Dek Sally harus lebih mengenal lagi potensi diri, mau cari tahu dulu nih maunya apa, lalu kenali kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dek Sally. Kalau kelebihannya itu tentunya harus lebih ditingkatkan, namun kalau kelemahan kita cari tahu di mana lemahnya, tapi kita tetap berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa sekali. Untuk penanya kedua Ibu Dila, yaitu Intan Mulia yang bertanya tentang bagaimana kita dapat menentukan karir kita sesuai dengan minat kita. Karena kita sesuai dengan minat kita atau vision kita. Karena kita tahu ketika kita sudah melakukan pekerjaan tapi tidak sesuai dengan minat kita, tapi kita harus terus mengikuti pekerjaan tersebut gitu. Jadi balik lagi bagaimana kita dapat menentukan karir kita sesuai. Baik, terima kasih MC. Jadi mengenai pemilihan karir yang berdasarkan sama minat dan bakat tadi. Nah, kita di SMA, mungkin di lab school, memang nggak semua SMA punya ini gitu. Lab school pastinya punya salah satu program untuk tes minat bakat gitu. Minat bakatnya apa? Yang pastinya kita mendatangkan guru BK yang punya lisensi untuk mengetes adik-adik semuanya mengenai minat dan bakat yang udah yang kita punya gitu. Sebenarnya pertanyaan dari Intan tuh paham bahwa kita tuh harus lihat minat dan bakatnya dulu. Gimana cara kita tahu? Ya gitu. Mungkin kalau sebaliknya nih, mungkin ternyata Intan punya kemampuannya di numerik. Jadi kalau misalnya memilih karir yang di bidang numerik, pastinya lebih bisa berkembang. Tapi ternyata Intan lemah di bagian yang lain. Kalau ngambil ini, mungkin akan berkembang juga tapi lambat.
Karena itu akan sangat berpengaruh loh sama minat dan bakat yang kita punya. Bakat kita tuh, bakat memang ada sejak dari lahir gitu ya. Kalau minat kan berubah-ubah gitu. Nah, mengenai karir itu ada juga kaitannya dengan hal lain. Karir itu nggak bisa dipungkiri, kita akan berkaitan sama finansial. Nah, ketika kita masuk ke dalam lapangan kerja, terus ternyata setelah kita dalami ini saya nggak cocok dengan passion saya. Saya passionnya tuh di sini gitu. Saya passionnya adalah hal-hal yang mungkin lebih pengennya itu hal-hal yang lebih berbaur sama orang kayak gitu dibandingkan dengan duduk doang di kantor gitu. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, kita satu lagi tadi kita ada membahas adaptabilitas karir, bagaimana cara kita beradaptasi di lapangan kerja di dalam lingkungan pekerjaan tadi gitu. Jadi ya satu sisi kita memang harus ngikutin minat dan bakat yang kita punya, tapi satu sisi lain ada hal lain nih yang harus kita lihat mengenai finansial tadi. Mungkin di posisi ini di posisi yang sekarang ini adalah posisi didamkan orang, tapi ternyata bagi kita tuh ya hal biasa aja. Nah, kalau memang ada pribadi yang mampu dia beradaptasi dengan baik, ada pribadi yang nggak bisa semudah itu. Jadi kalau memang udah nge-stuck sama lingkungan yang ternyata nggak nyaman, ya kita coba keluarkan dari lingkungan yang membuat kita nggak nyaman tadi. Kalau memang di pekerjaan tersebut sekiranya tuh nggak cocok dan makin membuat kita tuh drop dan segala macamnya, ya kita keluarkan dari zona ketidaknyamanan tadi. Tapi kalau kita punya adaptabilitas karir yang tinggi, adaptasi yang bagus, dan juga pemahaman karir yang baik, mungkin kita akan bertahan di pekerjaan tadi sambil menambah pengalaman-pengalaman lain gitu. Jadi balik lagi kalau mengenai hal tersebut ya tahu dulu minat dan bakatnya. Minatnya kemana, bakatnya itu seperti apa. Terus juga kalau memang nggak bisa beradaptasi atau mungkin kita tuh memang nggak bisa kalau berada di pekerjaan yang bukan passion kita. Jadi hindari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan membuat kita nge-stuck di situ aja. Gitu. Jadi seperti itu Intan, saya kembalikan ke moderator, ke MC. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Siti Kumala Fadila atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari Intan. Baik, selesai pula sesi pertanyaan kita pada hari ini. Baik, kepada adik-adik, jangan lupa untuk mengisi link absensinya yang ada di obrolan Zoom. Nantinya akan dari situlah adik-adik yang sudah mengisi link absensi akan dibuatkan sertifikat untuk hasil akhir kegiatan Zoom webinar Karir Day yang bertajuk Tentukan Pilihanmu. Oke, kita move, jangan kemana-mana adik-adik, karena tentunya selanjutnya kita ada pemateri yang sangat luar biasa juga, yaitu Ibu Dr. Muna Mulyanandar, SPKK. Beliau adalah salah seorang dokter kulit di salah satu rumah sakit ternama di Banda Aceh, yaitu Rumah Sakit Dr. Andes Zainal Abidin. Jadi saya harapkan kepada adik-adik untuk tetap berpartisipasi dalam kegiatan webinar Karir Day kita. Langsung saja kita panggilkan kepada Ibu Dr. Muna Mulyanandar SPKK untuk dapat memberikan motivator, memberikan materinya untuk kegiatan kita webinar kita pada hari ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya nggak bisa warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Baik, mungkin saya akan menjelaskan beberapa tahap ya, mungkin untuk adik-adik semua. Mungkin ada yang mau cita-citanya sekarang mau jadi dokter gitu ya. Jadi memang ada beberapa tahap yang mungkin akan adik-adik jalani untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran nantinya. Nah, mungkin singkat aja ya. Yang pertama ada tahap pendidikan akademik nih. Jadi kalau untuk tahap pendidikan akademik itu meliputi kayak tahap pendidikan dasar kedokteran nih selama 2 semester. Jadi nanti dilanjutkan lagi untuk tahap pendidikan kompetensi klinik.
selama 5 semester. Jadi totalnya ada 7 semester ya. Nah, secara sederhana di tahap ini nanti adik-adik akan mempelajari semuanya tentang teori dan praktik yang berhubungan dengan dunia medis tentunya. Nah, nanti di situ juga akan dipelajari tentang dasar kedokteran atau keterampilan klinik dasar. Nah, untuk yang kedua itu ada tahap pendidikan profesi, di mana pasti kita kalau udah lulus dari pendidikan kedokteran pasti memiliki gelar yaitu SK, di mana selanjutnya kamu juga harus menjalani tahap pendidikan profesi atau menjadi koas ya. Jadi nanti di situ adik-adik udah bisa praktik langsung ke rumah sakit, tapi dalam ranah masih di perkuliahan. Masih ada yang mengawasi yaitu dosen kita. Nah, yang ketiga ada ujian sertifikasi, di mana nanti ujian ini akan diselesaikan melalui tahap pendidikan profesi ya. Jadi nanti adik-adik bisa ikut ujian kompetensi mahasiswa program profesi kedokteran atau UMKM PPD. Jadi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dan ada beberapa instansi yang terlibat ya. Terus nanti ada dari lulusan ini adik-adik juga bisa akan diwisudakan lagi untuk mengikrarkan sumpah dokter. Jadi meski sudah mendapatkan gelar dokter di depan, kamu juga harus menjalani tahap internship nantinya. Nah, jadi yang keempat itu ada internship, di mana nanti biasanya selama 1 tahun dan tetap mendapatkan bimbingan dari dokter senior. Jadi kelebihannya ini itu ada kamu sudah memiliki jam kerja sendiri selain dokter gitu, tapi tidak dalam pengawasan kayak di koas. Kalau koas kan kita masih yang diawasi oleh dosen kita, akan dikasih pertanyaan, tapi kalau di internship ini kita memang memiliki jam kerja kita yang sendiri dan kita bebas, tidak ada diawasi. Nah, untuk yang terakhir ada pendidikan spesialis. Jadi setelah menyelesaikan masa internship, jadi status yang akan kamu sandang adalah dokter umum nih. Jadi jika kamu ingin memperdalam lagi ilmu kedokteran, boleh nih ambil, pengennya mau jadi dokter apa ya nanti, apa mau jadi dokter bedah, dokter anak, dokter saraf, jantung ya. Jadi maka kamu harus menempuh pendidikan lagi sebagai dokter spesialis pastinya. Jadi pendidikan dokter spesialis ini mungkin sekitar 4 atau 6 tahun ya, tergantung bidang apa yang adik-adik ambil. Nah, setelah jadi lulusan dokter spesialis, kamu akan menjana gelar tambahan di belakang namanya. Nama kalian, misalkan nih, mungkin Sally Noviza udah ikut pendidikan kedokteran selama 7 semester tadi dan ditambah koas selama 2 tahun atau 3 tahun misalnya. Udah dapat dokter Sally Noviza. Nah, ternyata nanti Sally Noviza mau ikut lagi nih spesialis. Contohnya kayak saya spesialis kulit. Nah, nanti di belakang nama juga ada title lagi. Nah, mungkin itulah beberapa gambaran mengenai tahap-tahapan yang mungkin adik-adik bisa lalui nih untuk menjadi seorang dokter. Nah, meskipun pendidikannya itu panjang ya, tapi kamu tapi adik-adik nggak boleh putus asa nih pastinya. Karena pasti bukan hanya untuk menjadi dokter ya, untuk di jurusan yang lain, menjadi profesi yang lain itu butuh belajar yang giat. Mungkin itu aja host yang mungkin saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Sarah Nadia. Wah, luar biasa sekali ya, Dok. Terakhir nih, Dok, gimana nih boleh di-sharing tentang pengalaman-pengalaman dokter selama perkuliahan mungkin, atau selama menjadi dokter di salah satu rumah sakit ternama, mungkin bisa menjadi motivasi kepada adik-adik ke depannya. Silakan, Dok. Mungkin motivasinya itu ya mungkin secara garis besar mungkin teman-teman dan adik-adik udah lihat ya gimana seorang dokter di rumah sakit ya. Mungkin kalau untuk pengalaman pribadi itu sangat seru ya pastinya, apalagi memang cita-cita memang dari dulu ingin menjadi dokter, di mana kita pasti bantu orang lain, banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan, mengharukan, atau ada suka dukanya di rumah sakit kayak gitu. Pasti banyak hal lah, mulai dari orang yang melahirkan, ada orang yang baru memiliki anak, pokoknya banyak kejadian-kejadian yang nggak terduga di rumah sakit pastinya. Mungkin itu aja, Ibu.
Wah, luar biasa ya pengalaman dari dokter kita. Terima kasih kepada Dokter Muna Mulianandar selaku pemateri kedua. Nah, berakhir pula nih kegiatan webinar kita pada hari ini. Untuk kedua pemateri, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berhadir dalam webinar Career Day yang bertajuk Tujukan Pilihanmu. Baik, saya selaku MC atau mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa menutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa mengisi link absensi karena dari situlah sertifikat adik-adik nantinya akan dibagikan. Terima kasih semuanya. Link absennya nggak bisa Terima kasih kembali. Oh iya, nanti bisa hubungi operator ya di grup, Sally. Iya, Bu.